Jadi kalau menurut gue itu makan malam setelah jam 5 atau jam 6 sore bikin gendut. Yes, 1000%. Karena badan kita tuh jadi tidak bisa mengontrol gula darah. Badan kita menjadi insulin resistant pada saat malam hari. Contohnya pada saat insulin lu tinggi, lu itu akan lipogenic. Lu akan membentuk lemak dan lu menghambat lipolysis. Lu menghambat eh, penggunaan lemak. Apa yang kita makan dan waktu di mana kita makan sangat-sangat sekali mempengaruhi metabolismenya kita. Podcast ini merupakan opini pribadinya gue, dan opini pribadi gue itu dibangun berdasarkan research papers yang gue baca dan gue telaah, yang menurut gue itu kredibel. Dan podcast ini bukan medical advice. Dan juga bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, please subscribe, share, dan komen. Semua komen gue terima. Lu mau komen positif, mau komen hujatan, it's fine. Oke, langsung komen. Thank you so much guys, semoga bermanfaat. Halo Ko Felix, kali ini kita mau bahas topik tentang makan malam setelah jam 8, apakah itu bikin gendut? Nah, semoga dengan diskusi ini kita bisa menjawab mitos-mitos dan mendapatkan fakta dari sisi Koko dan juga nutrisi ya Ko. Nah, sebelum mulai nih Ko, menurut pendapat Koko dengan statement ini gimana Ko? Menurut gue harus lebih dimajuin lagi. Jadi kalau menurut gue itu makan malam setelah jam 5 atau jam 6 sore bikin gendut. Yes, 1000%. Jadi kita harus ngerti soal gimana badan kita itu diatur ya oleh matahari. Itu namanya chronobiology. Jadi itu ada satu set of studies yang ngelihat gimana siklus 24 jam itu terutama dikontrol oleh matahari mempengaruhi gimana cara kerja badannya kita, terutama dari sisi endokrin, terutama dari sisi hormonnya kita loh. Jadi kenapa kalau teman-teman ngelihat kalau kita tuh tendensi makan malam terlalu malam, itu bikin kita itu kena penyakit metabolik, contohnya diabetes dan obesitas. Simple. Karena badan kita tuh jadi tidak bisa mengontrol gula darah. Badan kita menjadi insulin resistant pada saat malam hari. Jadi contoh gini, kalau seandainya lu makan di pagi hari, bilanglah lu makan gula-gulaan, insulin lu keluar dalam waktu yang cepat, jumlahnya terkontrol, dia bisa mengontrol gula darah lu dengan sangat simple. Karena badan kita tuh masih insulin sensitif di pagi hari. Tapi makin lama makin malam, apalagi matahari udah tenggelam ya, apalagi the sun has set, badan kita itu butuh insulin yang sangat-sangat banyak dan insulin dalam jangka waktu yang lebih lama untuk turunin jumlah gula yang mungkin sama gitu loh pada saat kita makan di pagi hari. Jadi badan kita tuh menjadi insulin resistant di malam. Yaitu salah satu pengaruhnya adalah hormonnya kita. Badan kita itu ya wajar lah, badan kita tuh pada saat malam itu udah mau istirahat men. Tapi lu hajar lagi dengan makanan-makanan. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang banyak nggak sadar ya. Sekarang di Indonesia tuh banyak sekali orang yang punya permasalahan asam lambung. Lagi-lagi, lu makan terlalu dekat dengan jam tidur lu, tendensi malam hari, itu naikin resiko asam lambung itu naik sekali resikonya. Itu permasalahan kedua sih yang gue lihat kalau gimana kalau lu makan malam itu terlalu malam. Terus yang ketiga itu kalau pada saat di malam hari, kita tuh tendensi adalah kita makan ultra processed foods. Gue nggak tahu kenapa, tapi begitulah data-data yang ada. Begitu lu malam hari, lu pengennya snack mulu. Lu bukan makan yang benar, tapi lu pengennya snack, malahan snack sampah. Lu udah makan ultra processed food yang tinggi gula, bahan kimia dan segala macam. Lu dimakan di malam. Iya, gila itu triple bomb itu. Yang luar biasa mengerikan. Makanya lu ngelihat sekarang masyarakat kita itu ya, anak-anak muda itu udah pada obesitas, diabetes, hipertensi itu young people ya. Itu gagal ginjal lah dan segala macam. Itu semua anak-anak muda itu sekarang. Mengerikan sih. Horrible man. Oke, menarik nih Ko. Saya juga ada sedikit pertanyaan yang mungkin Koko bisa jelasin lebih detail. Nah, sebenarnya tuh kalau waktu makan nih Ko, maksudnya bukan cuma malam doang ya Ko. Ya. Mungkin apakah di pagi hari dan siang tuh akan mempengaruhi metabolisme tubuh kita Ko. Dari sisi mempengaruhi metabolisme sih udah pasti sih. Karena insulin kita itu salah satu hormon yang mempengaruhi metabolismenya kita. Kenapa gue bilang seperti itu? Simple. Contohnya pada saat insulin lu tinggi, lu itu akan lipogenic. Lu akan membentuk lemak dan lu menghambat lipolysis. Lu menghambat penggunaan lemak pada saat insulin lu tinggi. Jadi kalau misalnya di pagi hari lu makan gula tapi insulin lu cepat turun, ya itu kan metabolisme lu berubah, berbeda.
dengan pada saat lu makan di malam hari ya. Dimana insulin lu tinggi, jadi pada saat tidur lu bukannya membakar lemak, malah lu menyimpan lemak. Jadi itu sangat mempengaruhi dan kalau kalau teman-teman yang berkutat di nutrisi, pasti teman-teman pernah dengar contohnya respiratory quotient, di mana badan kita itu memetabolisme fuel yang mana? Gula kah yang kita metabolisme atau lemak yang kita metabolisme? Karena respiratory quotient-nya berbeda. Nah, di situ lagi-lagi gimana apa yang kita makan dan waktu di mana kita makan sangat-sangat sekali mempengaruhi metabolismenya kita. Yaitu gimana kita itu membakar fuel, membakar bahan bakaran kita. Apa kita membakar gula terus-menerus sepanjang hari atau kita membakar lemak kita yang perlu udah buncit-buncit, buntul-buntul, kan itu mau dibakar ya. Tapi karena makan jenis makanan lu salah dan waktu makan lu salah, akhirnya yang ada adalah lu menyimpen itu. Bukannya lu membakar, malah lu nyimpen terus. Ya itu. Oke, ini menarik nih kok. Koko pas banget ngomong dengan jenis makanan ya kok. Nah kok, kalau kita ngomong kan mungkin ya kalau kita makan malam di atas jam 6 atau jam 7, kalau kita makan gula-gulaan ya pasti akan bikin kita juga gendut. Nah tapi kalau kita makan di atas jam mungkin jam 6 tapi kita makannya mungkin seperti kayak protein dan serat, itu apakah membuat juga kita bisa gemuk atau enggak kok? Itu membantu, tapi tetap aja sama. Karena kan contoh kalau makan protein itu juga apa namanya, insulinemic. Artinya itu dia bisa ngasih lu insulin response di situ. Jadi tetap aja sih, maksudnya kecuali kalau teman itu gimana ya. Kalau gue rutinnya itu makan terakhir itu jam 4 jam 5 sore, udah terakhir max. Itu terakhir yang gue masukin ke dalam mulut gue. Sisanya apa gue minum air putih. Dan tapi kalau teman-teman yang terpaksa makan for whatever reasons, lu terpaksa makan, ya lu pilihlah makanan yang gulanya itu sangat 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 minimum. Lu fokus ke protein, lemak, dan serat. Gitu. Oke. Nah, kok kita sekarang bahas dari pola tidur nih ya, kok. Oke. Yap. Misalnya ada dua kasus nih, kok. Kalau yang satu, kalau udah tidurnya, oke, makannya nggak di atas jam 6 nih, kok. Tapi tidurnya malam banget nih, berantakan. Nah, sama yang satu lagi, oke, makan di bawah jam 6, tapi tidurnya cukup nih. Nah, itu apakah akan mempengaruhi pola berat badan kita nih, kok? Ngaruh sekali sih, ngaruh. Maksudnya tidur itu juga salah satu aspek yang paling penting ya. Yang sometimes kita itu nggak mikir. Makanya kalau tidur gue keganggu, gue emosi berat men. Kalau whatever reason, kalau tidur gue terganggu, itu gue langsung emosinya luar biasa, sangat-sangat apa. Karena tidur itu sangat penting, very very important. Tidur itu dimana badan kita mereparasi selnya kita dan ya dan semuanya lah. Makanya kalau lu yang sering-sering begadang, resiko lu tuh penyakit metabolik itu naiknya luar biasa tinggi sih, luar biasa tinggi. Jadi bagi gue itu kita nggak boleh gimana ya, supaya badan kita tuh optimum dan sehat, lu nggak bisa milih. Lu nggak boleh, bagi gue nggak bisa kayak gini, oh gue makan apa aja nggak apa-apa, yang penting gue olahraga. Atau sebaliknya, gue olahraga, apa, gue nggak olahraga tapi gue makan yang itu. Nggak ada sih. Bagi gue itu, it has to be one package ya. Harus satu paket sih. Oke, ini kalau ini kok misalnya begini, dia makan mungkin di atas jam 6 nih kok, mungkin sekitar let's say jam 7 sampai jam 8. Tapi abis itu dia olahraga kok. Nah, tadi kan Ah kok ada iya, ngomong tuh bahas yes. itu tuh. Nah, menurut kau itu gimana kok? Ah, itu membantu sih. Cuma kadang ada permasalahan juga pada saat lu olahraga malam. Pada saat di malam hari, kortisol lu kan naik ya kalau pada saat lu olahraga dan segala macam. Takutnya nanti orang jadi susah tidur. Tapi ada juga orang yang nggak susah tidur sih, tergantung kita. Kalau menurut lu bisa ngontrol, lu bisa pada saat lu apa olahraga malam lu nggak ganggu tidur lu, ya do it. Itu oke sekali. Itu sangat-sangat membantu itu. Jadi lu bisa turunin gula darah lu dengan cepat dan insulin lu nggak keluar terlalu lama dan gula darah lu tidak hang around sampai besok pagi. Oke, ini pertanyaan terakhir nih kok dari saya. Nah, kalau dengan orang-orang yang bertarung dengan shift malam nih kok, kan itu susah ya kok maksudnya kan. Nah, menurut kok tuh gimana kok? Nah, kalau yang shift malam lagi-lagi nomor satu minumnya air putih, jangan minum yang lain, minumnya just water. Terus yang kedua lagi-lagi stop semua yang karbohidrat dan gula-gulaan. Kalau misalnya lu mau makan, makan telur aja udah. Makan telur, makan ikan, makan daging, fokus ke protein dan serat. Hindari semua yang gula-gulaan, karena itu juga sangat-sangat mempengaruhi sekali.
apalagi shift malam ya. Sangat-sangat mempengaruhi. Apalagi shift malam itu udah kelihatan sekali di mana shift malam itu betul-betul bisa ngerusak badannya kita dari sisi kesehatan metabolik. And it's crystal clear ya dari data-data yang ada. Oke, jadi kesimpulannya adalah simple. Gini, ini strategi gue. Nomor 1 adalah usahain jam makan malam itu se-early mungkin, sesore mungkin. Kalau gue makan terakhir itu jam 4 jam 5 sore. Kalau seandainya lu harus makan, fokus ke protein, lemak, dan serat. Dan minumnya air putih aja cukup. Oke? Semoga bermanfaat.